saya nggak memegang satu kepercayaan apapun, hidup cuma berdasarkan asas baik dan benar, itu aja. Cuman sepanjang perjalanan hidup mengandalkan itu ternyata nggak dapat ketenangan batin. Jadi ya dari kuliah sampai sekarang, bahkan sampai sekarang pun masih sering ngerasa kayak takut gitu. Ada yang salah nih sama saya. Kalau Anda bisa menunjukkan cacatan ucapan Yesus itu, potong kelingking jari saja. Kalau kamu tidak bisa, hai pendeta-pendeta, tutup mulutmu untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena itu adalah kebohongan publik. Yang mengajarkan bahwa Allah itu ada yang setara dengan yang lain itu siapa yang mengajarkan? Iblis harusnya. Iblis ya. Gampang kan pertanyaannya? Halo Mak, ya ini tadi sudah syahadat, ini lagi di ruang apa syahadat sama Pak Ustadz. Nah, ini ini ya, nah ini udah direkam, udah ya, ada saksinya banyak ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal anam. Pemirsa pecinta mu'alaf Center Hagia Sophia, alhamdulillah pada sore hari ini ada seorang calon saudara kita yang akan menyatakan diri sebagai seorang muslim, menjadi seorang mu'alaf. Di sebelah kanan saya Mas Filza Chandra. Tinggalnya di mana, Mas? Di Balikpapan. Kalau tinggalnya sementara di Surabaya sini. Asli Balikpapan. Tapi di Surabaya ini kuliah apa kerja? Ya, Pak. Kerja ya. Sudah lama kerja di Surabaya, Mas? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Pemirsa, di sebelah kiri saya seorang ahli kristologi, seorang kristolog nasional, Ustadz Mashhud. Alhamdulillah juga nanti akan memberikan bekal kepada Mas Filza mengenai kristologi dan tentang keislaman. Ya. Saya nanti peranannya akan bertanya-tanya tentang Mas Filza. Kemudian nanti saya yang bagian mensyahadatkan, Ustadz Mashhud bagian tausiah tentang kekristenan dan keislaman. Baik pemirsa, segera aja kita dengarkan Mas Filza ini latar belakangnya bagaimana dan sejarah kekristenannya bagaimana, keaktifannya seperti apa, dan apa motivasinya, apa yang diketahui tentang Islam.
Oke, Mas Filza, silahkan cerita yang mengalir saja, santai saja. Silakan, Mas. Ya, nama saya Filza. Saya lahir di Balikpapan, sampai besar juga di Balikpapan. Saya lahir sebagai seorang Muslim, lahir Muslim dari ayah ibu yang memang latar belakang ayah Kristen, tapi ibu Muslim. Kemudian besar, tumbuh sampai saya umur mungkin kira-kira kelas 5 SD. Itu saya, tiba-tiba kedua orang tua saya hijrah. Maksud saya dari Muslim ke Kristen. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi kalau awalnya memang ayah Kristen. Awalnya Kristen. Yang ibu semula Muslim. Betul. Tapi waktu Mas Filza ini usia 5 tahun, ibu menyatakan diri masuk Kristen begitu? SD kelas 5, Pak. Oh iya, kelas 5. Sorry. Mungkin sekitar umur 10 tahun. Iya. Terus setelah itu besar sebagai seorang Kristen sampai kelas 3 SMA. Ada suatu kejadian yang mengharuskan kedua orang tua nggak bisa bersama. Habis dari situ saya nggak memegang satu kepercayaan apapun. Hidup cuma berdasarkan asas baik dan benar. Itu aja. Cuman sepanjang perjalanan hidup mengandalkan itu ternyata nggak dapat ketenangan batin. Jadi ya dari kuliah sampai sekarang, bahkan sampai sekarang pun masih sering ngerasa kayak takut gitu. Ada yang salah nih sama saya. Nah, peristiwa waktu itu kedua orang tua tidak bersama lagi itu, Mas Filza usia berapa, Mas? Sekitar berarti 18 tahun. 18-an ya? Iya, 18 tahun. Itu perjalanan hidup, ya namanya masih remaja, masih muda, senang-senang aja hidup. Enak ini gini, nggak ada larang apapun. Jadinya ya gitu hidup. Nggak memeluk apapun gitu. Baik. Jadi perpisahan orang tua waktu itu menjadikan Mas Filza ini guncang ya, secara batinnya. Benar. Nah, sebelumnya apakah cukup aktif di gereja mendapatkan kekristenan, keilmuannya? Mungkin pas SMA sempat aktif, nggak yang aktif berorganisasi, cuman ikut kan orang tua ke gereja, jadi ikut ke gereja, terus ya ikut perkumpulan gitu-gitu. Tapi setelah itu memang nggak ada ikatan yang nyaman untuk terus di situ ya. Iya, betul. Baik. Kemudian dengan keduanya berpisah, Mas Filza mengikuti di ibu atau di ayah ya? Ikut ke hidup sehari-harinya? Lebih ke saya mengimbangi aja sih, Pak. Jadi ketika ibu kebetulan setelah setahun atau 2 tahun orang tua berpisah, ibu kembali Muslim, mualaf lagi, pakai jilbab dan segalanya. Terus pisah rumah juga ya? Pisah rumah. Dan Mas Filza ini satu rumah dengan ibu? Iya, betul. Dan bapak tinggal sendiri. Jadi saya posisinya berada di tengah-tengah. Saya kalau bapak nasihat begini, kamu harus sering ini ya Pak ya. Ya memainkan peran menjadi anak yang baik aja bagi orang tua. Cuma kan kalau saya rasa sendiri, saya harus tanya diri saya sendiri, mana yang saya lebih nyaman, mana yang sekiranya pas buat saya untuk terus bertahan di dalam hidup gitu sih. Kemudian mengenai informasi Islam. Oh ya, sebelumnya Mas Filza ini berapa bersaudara? Saya berempat bersaudara. Nomor? Saya nomor 2. Nomor 2. Jadi masih ada kakak dan adik 2 ya? Iya, benar. Oke. Kemudian selama ini tahu Islam seberapa, Mas? Wah, kalau diukur kayaknya masih sedikit sih, Pak.
Saya juga belajar hanya nonton-nonton dari referensi YouTube, paling nonton-nonton dari ya baca-baca sekilas. Ya mungkin sedikit sih Mas ya Pak. Sekarang usia berapa Mas? 27. 27, berarti kira-kira 9 tahun ya, merasa tanpa pegangan ya. Iya. Tanpa pegangan, tidak aktif lagi ke gereja. Iya. Mengakui masih ada Tuhan tapi Iya. jadi agnostik ya sekarang, kalau yang sering terkenal itu agnostik gitu ya. Baik. Ada lagi nggak yang kira-kira disampaikan? Barangkali motivasi Mamah itu masuk Islam lagi apa setelah 2 tahun itu? Kalau Mama mungkin kan setelah dulu kan merasa dekat sama pas ada sama Bapak, ibaratnya cuma Bapak mungkin yang temannya Mama hidup. Tapi setelah Mama pun memutuskan untuk masuk Kristen, meninggalkan banyak keluarga juga pasti. Memang background dari keluarga Mama Muslim dan kalau penilaian saya sih Muslim kuat, garis keras. Muslim juga. Bagus ya, Muslim taat ya. Ya. Baik. Jadi ya mungkin agak. Kalau dari keluarga ayah Kristen taat juga atau? Kristen taat juga. Oke, bagus ya. Jadi saya di tengah-tengah. Baik. Kemudian setelah Mamah masuk Islam, ada nggak rasa Mas Filza ini pengen masuk Islam atau mempelajari Islam waktu itu, atau mungkin Mamah ngasih informasi tentang Islam atau dibiarkan begitu aja? Kalau Mama sih ngajarin yang penting kamu yakin apa yang kamu ambil itu kamu serius, jangan main-main, jangan bercanda gitu. Karena kalau kamu bercanda nanti Mama mungkin malah mengutuk diri sendiri. Jangan nanti kayak Mama mungkin dulu nggak serius atau gimana atau enggak. Ya gitu sih. Intinya apa yang kamu yakin kamu ambil gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Baik. Mungkin sementara cukup dulu dari Mas Filza. Baik, untuk menyingkat waktu karena ini sudah menjelang maghrib, kita segera aja syahadat untuk Mas Filza. Sudah mantap untuk masuk Islam? Mantap, insyaallah. Mantap. Ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang masih ada barangkali? Enggak sih, kalau keraguan enggak ada. Keraguan enggak ada, oke lah. Baik, sekarang saya akan membimbing Anda, disaksikan oleh Ustadz Masyhud, Pak Ipung, dan teman-teman yang lain semuanya, dan juga para pemirsa. Anda akan bersyahadat pada hari ini. Sudah belajar cara bersyahadat? Sudah sedikit-sedikit Pak, sudah. Dulu sudah pernah syahadat ya? Sudah pernah sholat ya dulu zaman kecil ya? Kelas 5 itu masih ya? Ya, akhir-akhir juga belajar sholat sih Pak, untuk nyiapin diri. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, mari kita berdoa bersama-sama supaya Mas Filza Chandra menjadi seorang muslim yang istiqomah, yang menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah pada sore hari ini hamba-Mu Filza Chandra menyatakan diri kembali kepadamu, kepada agama Islam yang akan menjadi agamanya untuk seterusnya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar pula di mata kami, dan berikanlah kekuatan kami untuk mengikutinya.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah pula di mata kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang soleh-solihah, berikanlah kami anak turun yang soleh-solihah, yang bertakwa kepadamu dan menjadi tuntunan bagi orang-orang beriman yang lain. Ya Allah, senantiasa berikanlah kami ma'unah, pertolongan, dan terus-menerus pertolonganmu ya Allah apabila kami sedang dalam kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Baik pemirsa, prosesi untuk pensyahadatan Mas Firza Chandra sudah selesai. Sekarang kita dengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz Masyhud tentang kekristenan dan keislaman untuk sebagai bekal Mas Firza. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk santai aja ya. Apakah benar Islam mengajarkan supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah? Apakah memang Allah itulah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta? Lalu bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Yang menurut Kristen bahwa Yesus itu adalah penjelmaan dari firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Nah, karena Yesus itu adalah penjelmaan dari firman Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Itu menurut ajaran Kristen. Di mana itu? Silakan dibuka Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di situ disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus yang ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, cukup. Di situ disebutkan firman menjadi daging. Ya. Bahasa Yunani-nya shark, menjadi daging, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manusia. Firman berwujud manusia. Betul ya? Apakah betul ya, dagingnya Yesus, daging manusianya Yesus itu wujud dari firman Allah? Biasanya ini yang menjadi ayat kebanggaan Kristen kan? Kebanggaan itu. Nah, perlu diingat bahwa kalau memang Yesus sejak kecil ya dagingnya itu adalah firman Allah, berarti ucapan Yesus sejak kecil sampai tidak ada itu adalah firman. Begitu logikanya kan? Nah, di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31 coba dibaca. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, itu diceritakan di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31 itu Bunda Maria didatangi malaikat, diberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak Tuhan. Betul ya? Iya. Oke, sudah. Berarti Maria tahu bahwa bayinya nanti adalah anak Tuhan. Betul ya? Lanjut di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, malaikat memberitahu, gembala itu satu apa? Banyak di situ? Banyak. Banyak ya? Di daerah itu ada gembala-gembala. Gembala-gembala, banyak. Malam hari kan itu diberita bahwa ada berita gembira bagi dia, Kristus, Tuhan, gitu kan? Lahir di kota Daud. Nah, mereka tahu Tuhan lahir berwujud manusia. Pagi harinya mereka datang ke Bethlehem menemui Bunda Maria dan keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Para penggembala ini menyampaikan itu bayi itu adalah Kristus Tuhan, kan begitu. Berarti Bunda Maria dan orang-orang yang ada di situ tahu bahwa bayi itu adalah Tuhan. Berarti Bunda Maria pasti, karena dia tahu itu adalah anaknya, bayinya itu Tuhan, pasti dia ini akan mengingat-ingat, mencatat ucapan Yesus, karena yang diucapkan Yesus itu adalah firman Tuhan, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya pada seluruh pendeta-pendeta, pastor, ya sampai paus, tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Katanya Yesus itu Tuhan, ya kan? Firman telah berwujud menjadi daging manusia Yesus, kan gitu. Nah, sekarang tunjukkan catatan ucapan atau firman ya yang diucapkan oleh Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Nah, saya di dialog-dialog Islam Kristen saya katakan, kalau Anda bisa menunjukkan catatan ucapan Yesus itu, potong kelingking jari saya ini. Kalau kamu tidak bisa, hai pendeta-pendeta, tutup mulutmu untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena itu adalah kebohongan publik. Itu mustahil. Ternyata nggak ada buktinya. Dan seluruh Kristen di dunia ini nggak ada yang mampu menunjukkan itu, bukti itu. Nah, kemudian bukti lagi yang pendeta juga kebingungan, yakni Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Lukas 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Terus? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang
bertetesan ke tanah. Ya, di situ Yesus menurut keyakinan Kristen itu kan Yesus punya dua adikodrati kan, atau dua kodrat. Yang pertama kodrat manusia, yang kedua kodrat Tuhan, kan gitu. Nah, Yesus itu yang manusia sekaligus kodrat Tuhan berdoa. Itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Berdoa pada dirinya sendiri. Iya. Iya. Betul ya? Karena dia Tuhan. Manusia Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus, gitu maksudnya. Harusnya enggak gitu sih. Ya kan? Kalau menurut itu kan gitu. Terus yang lebih unik, oke lah, itu anggap aja begitu, ya kan? Anggap aja. Tapi yang menjadi persoalan, kemudian malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus, betul nggak tadi? Iya, iya. Loh, katanya Yesus itu punya Kekuatan. apa ini? Sebagai kodrat ketuhanan, kan itu. Seharusnya dengan kodrat ketuhanannya dia mampu menolong kodrat manusianya, kan gitu. Tapi ini enggak. Malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Lah kan lucu, seharusnya Yesus lah yang memberi dengan kodrat ketuhanannya memberi kekuatan kepada malaikat. Ini berbalik. Apalagi di saat kedatangan malaikat, dia semakin ketakutan. Itu yang jadi persoalan juga. Oleh karena itu ayat itu pernah dibuang dari halaman Injil Lukas. Pernah dibuang. Dan itu diakui oleh Lembaga Biblika Indonesia. Lembaga Biblika Indonesia itu adalah sebuah lembaga atau institusi yang memiliki otoritas menerbitkan kitab suci Katolik. Tuh. Ya. Jadi ini buktinya. Terus bagaimana dengan ketuhanan Trinitas? Nah, kalau di Matius pasal 28 ayat 18 dan 19, silakan dibaca bagian akhir Matius. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu kan ada 3 oknum ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kan gitu. Di situ tidak sebutkan 3 ini menjadi satu. Dan itu kecenderungannya itu masing-masing berpisah. Mengapa kecenderungan masing-masing berpisah? Nah, coba dilihat di bagian akhir Markus. Markus 16. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan ya, Tuhan Allah. Berarti kan berpisah, ya kan? Berpisah. Jadi tidak satu. Bukan Yesus adalah Allah, Allah itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Allah, nggak ada di situ. Kan terpisah, dibuktikan itu kan. Nah, terus di mana ayat tentang Trinitas 3 Tuhan menjadi satu dalam kesatuan itu? Itu di surat kiriman Yohanes pertama, bukan Injil Yohanes ya. Surat kiriman Yohanes pertama. Ada di sini. Nah itu bagian akhir ada Yohanes 1 sampai 3 itu. Ada? Nah, betul ada ya? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Terus? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa,
Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, itu ada tanda kurung apa enggak? Yang di ayat 7 7 itu sampai 8 ada. Yang dikurung itu apa? Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mengapa itu dikurung? Tahu? Enggak tahu. Itu karena pada naskah asli yang bahasa Yunani, naskah yang tertua sekali, tidak ada bunyi ayat itu. Tidak ada. Jadi di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu, itu tidak ada. Yang naskah Yunani awal ya. Awal tidak ada. Nah, terus pada naskah terjemahan bahasa Yunani ke bahasa Latin ya, yaitu naskah Vulgata, yang salinan akhir, kan salinannya ada awal, pertengahan. Salinan akhir ayat itu baru dimasukkan yang di bahasa Latin. Tapi di bahasa Yunani belum ada. Nah, ketika seorang cendekiawan Kristen dari Belanda yang bernama Erasmus itu menerbitkan perjanjian baru dalam bahasa Yunani, ayat itu jelas nggak ada. Maka tokoh-tokoh gereja marah dan akan membunuh Erasmus itu. Nah, Erasmus punya alasan, ini di naskah Yunani memang tidak ada, tapi dia dipaksa harus memasukkan ayat itu. Akhirnya dia minta supaya ada yang memasukkan ayat itu ke naskah Yunani pada tahun 1520 Masehi. Jadi apa? Di awal abad ke-16. Kan itu, awal abad 16. Dan baru dicetak, masuk cetakan tahun 1522. Jadi selisih 2 tahun baru diterbitkan. Itu ceritanya ayat itu. Jadi ayat itu ayat palsu, jelas semuanya, seluruh dunia ngakui ayat itu palsu, baru ditambah pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1520 Masehi. Dan inilah diantaranya yang dikecam, dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 79 Allah menyatakan, berfirman, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang ahli kitab itu yang menulis ayat-ayat kitab sucinya, kemudian mereka mengatakan ini adalah firman Allah, padahal itu karya tulis mereka. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka karena tangan-tangan mereka, dan kecelakaan yang besar bagi mereka karena perbuatan mereka. Itu ya, sampai sudah buktikan sendiri kan? Ya itu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk tausiah atau pembekalan bagi Mas Filza Chandra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian aran dari Ustadz Mas'ud sebagai seorang kristolog yang mengupas bagaimana kitab sucinya orang Kristen, ya, yang itu sebenarnya dulu nggak ada namanya. Tumpukan-tumpukan catatan itu baru dikasih nama Injil itu karena Islam mengatakan bahwa kitab sucinya Nabi Isa alaihissalam itu Injil. Jadi dari Al-Quran, jenengnya Injil, tempelkan namanya Injil. Kadang pernah Mas Filza namanya apa? Alkitab gitu ya. Iya.
Alkitab itu juga dari bahasa Al-Quran. Dzalikal kitabu, dzalika alkitabu la raiba fih. Inilah Alkitab yang tidak diragukan lagi di dalamnya. Alkitab itu sebenarnya nama Al-Quran. Tapi karena itu nggak pernah dipakai orang Islam, nggak menamakan kitab sucinya sebagai Alkitab, pihak Kristen mengambil nama Alkitab itu ditempelkan. Makanya Mas Filza atau siapapun pemirsa kalau melihat kitab sucinya orang Kristen, orang Katolik di Belanda, di Inggris, di negara Cina, dimanapun tidak pernah ada kitab sucinya orang Kristen itu di depannya namanya Injil atau Alkitab. Nah, itu juga sebanding dengan yang diceritakan Ustadz Masud bahwa para penguasa yang punya kewenangan untuk menulis Alkitab itu suka-suka. Bukan firman Tuhan dituliskan masuk. Ya. Kadang dibuang, dimasukkan lagi ya. Dan seterusnya. Jadi gini, Mas Firza, waktu sebelum Adam dan Hawa diturunkan di dunia, itu kan beliau berdua ada di surga ya, di jannah. Jadi waktu itu kita bisa tahu bahwa ada Sang Pencipta, ada surga, ada Adam Hawa, makhluk, ada iblis yang menyesatkan, yang mungkin dalam Bible digambarkan sebagai ular. Ya, kalau dalam Al-Quran betul-betul iblis ya, ada malaikat. Nah, karena peristiwa memakan buah larangan, Adam kemudian kan disuruh keluar dari surga, ya, akhirnya ke bumi. Terus beranak pinak, dan semuanya nanti ketika sudah meninggal akan ke surga atau neraka. Ya. Di kerajaan surga atau bagian yang bawah dari kerajaan surga atau neraka gitu ya. Nah, dalam Islam itu kita mendapatkan tuntunan ya, dari pembelokan, pengertian tentang Tuhan, sifat Tuhan dan sebagainya, itu sudah diluruskan dengan firman Allah yang namanya Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nanti petunjuk-petunjuk ada di situ lengkap ya. Tetapi secara sederhana saja bahwa manusia ini selama di dunia, setelah mati nanti pilihannya akan masuk ke surga atau ke neraka, kan gitu kan. Syaratnya apa sih untuk masuk ke surga? Kalau syarat masuk ke neraka itu gampang. Pasti yang melawan perintah Tuhan itu pasti ke neraka ya. Makanya kita perlu tahu syarat masuk surga. Kalau dalam Islam diajari beriman dan beramal saleh. Beriman itu percaya kepada Allah, dan beramal saleh berbuat baik ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa yang beriman itu, yang berhak disebut orang beriman itu sebenarnya cuma orang Islam. Karena iman itu bahasa dalam agama Islam, bukan dalam agama Kristen, bukan di agama lain juga. Karena dalam Islam ini diajari ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu tahap pertama, begitu Anda bersyahadat itu Islam. Kemudian nanti ilmunya meningkat, makin banyak tahu, makin banyak ilmu, akhirnya nanti beriman. Ya. Jadi orang tanpa melalui Islam nggak bisa disebut orang beriman. Ya, kalau ada orang yang nyomot istilah itu kan merusak sebenarnya. Nggak bisa orang disebut beriman tanpa Islam, itu nggak bisa. Karena urutannya Islam, iman, ihsan. Ihsan ini artinya berbuat baik, tapi berdasarkan Islam dan iman. Maka perbuatan baik yang namanya ihsan itu jenjangnya dari orang Islam dulu, beriman, ihsan. Nah, amanu wa amilus sholihat nanti akan masuk ke surga.
Kemudian ada syarat lain lagi yang diajarkan oleh Islam. Allah itu tidak akan mengampuni manusia ayyusyraka bihi, yang menyekutukan, yang membandingkan Allah itu ada yang lain yang sepadan. Ya. Allah nggak mau, kamu dosamu banyak, aku bisa mengampuni. Yang nggak bisa aku ampuni satu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang musyrik, yang menyatakan bahwa ada yang lain yang setara dengan dia. Allah betul-betul nggak mau. Nah, nanti kalau datanya di perjanjian lama atau apa itu bagiannya Ustadz Masud ya. Saya menyampaikan itu. Dan Allah akan mengampuni yang selain itu kalau menghendaki. Kalau Allah lima yasha, kalau Allah menghendaki itu diampuni, Allah diampuni. Tetapi yang satu ini sudah mutlak, tidak akan diampuni. Yaitu mengatakan bahwa ada yang setara, sepadan dengan Allah. Ya, gampang kan? Akan masuk surga kalau beriman, berbuat baik, dan tidak menyetarakan Allah dengan yang lain. Kira-kira tadi kan saya nyebutkan ada Allah, ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Ya, manusia kita ini. Iblis itu yang mengeluarkan Adam, prosesnya dari surga itu kan iblis ini prosesnya. Dia bermaksiat, menentang atau tidak menjalankan perintah Allah, itu yang ngajarin kan iblis. Nah, kira-kira dari Allah, dari malaikat, dari iblis, dari manusia, ini siapa yang menginginkan manusia itu masuk ke neraka? Iblis. Iblis kan? Clear ya? Seluruh penonton clear bahwa yang menghendaki manusia masuk ke neraka itu iblis. Allah tentu akan menghendaki dan menyediakan surga untuk manusia. Malaikat tentu juga akan suka, wong malaikat ini kan baik, tentu akan menghendaki masuk surga. Cuman satu, iblis, yang sangat ingin ya bahwa manusia masuk ke neraka. Terus kira-kira kalau ada ajaran yang mengajarkan bahwa Allah itu ada yang setara dengan yang lain, itu siapa yang mengajarkan? Iblis harusnya. Iblis ya. Gampang kan pertanyaannya? Ya. Kalau ada yang mengatakan Allah itu setara dengan yang lain, atau yang lain itu setara dengan Allah, itu pasti ajaran iblis gitu. Ya. Nah, yang mengatakan itu bisa orang bodoh, bisa orang pinter. Apapun ajarannya yang nanti akan membawa manusia menyembah selain Allah, yang sudah dijanjikan Allah, yang menyembah kepada selain aku tidak akan aku ampuni. Dosa yang lain apapun aku akan ampuni. Pada sifat Rahman Rahimnya Allah besok di akhirat itu ada orang-orang yang akan diampuni oleh Allah. Dosanya ini, tapi kan ada alibinya begini-begini, ya terserah Allah mana yang mau diampuni dan tidak. Yang jelas-jelas tidak akan diampuni adalah yang menyetarakan Allah. Makanya ketika dilihat di perjanjian lama, di dalam Bible itu ajaran Yahudi itu masih tetap menyembah Tuhan yang satu. Nah, ketika ajaran Paulus itu mengajarkan menyembah Yesus, seakan-akan benar. Tetapi ketika Al-Quran datang meluruskan apa yang sudah dibelokkan Paulus, ajaran Kristen, ajaran gereja untuk menyembah Yesus. Al-Quran datang. Mas Filza, tadi kalau kita berbicara tentang pemikiran-pemikiran tadi,
urusan surga neraka, urusan agama, urusan pemahaman itu selalu kita harus kembali apakah itu dari Allah, Tuhan semesta alam, malaikat, iblis, atau manusia. Kan gitu ya. Ini pikiran dari mana ini kira-kira? Kan gitu ya. Nah, dalam Islam Yesus Kristus itu terhormat. Apakah Yesus Kristus disalib dan dibunuh, ditelanjangi, dipermalukan, dilempari, diludahin? Enggak. Al-Quran lebih menghormati Yesus Kristus. Umat Islam lebih menghormati Yesus Kristus dibandingkan Bible. Karena menurut Al-Quran, menurut Islam, Yesus itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Ya. Barafahullahu ilaihi. Tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diangkat. Ini lebih terhormat kan? Konsep salib itu sebenarnya apa sih? Ya. Itu gambaran bahwa Tuhan disalib. Ya. Setiap kali orang melihat kan salib, Tuhan disalib. Ini pikiran dari Tuhan, dari malaikat, dari iblis, atau dari manusia yang ingin Tuhan dilecehkan oleh manusia, dan itu dosa besar. Itu Tuhan, malaikat, atau iblis, atau manusia? Kira-kira yang mana? Harusnya iblis. Harusnya iblis gitu. Dan ini paling benci orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu melihat salib itu paling benci. Kalau mereka lihat ya, Yahudi yang pakai kopiah-kopiah itu ya, kalau lihat salib diludahin itu. Karena mereka tersinggung. Tuhan yang maha agung disalib, ditelanjangin. Orang Yahudi tersinggung sekali itu. Nah, orang Islam ini kan sangat toleran. Ya. Dikatakan Tuhan disalib, ya kita cuek-cuek saja lah, itu lakum dinukum waliyadin. Itu orang Islam, lakum dinukum waliyadin. Menghormati, lebih menghormati daripada Yahudi. Maka kalau ada orang di sana, anak-anak kecil itu melempari orang yang pakai salib. Sampai sekarang begitu. Ya, kemarin saya juga dapat videonya gitu. Pantes orang Kristen Katolik itu diludahin oleh Yahudi. Mereka bilang gitu. Di YouTube-nya ada. Karena apa? Mereka ini yang melecehkan Tuhan. Masa Tuhan disalib, ditelanjangin? Ini pikiran manusia, Tuhan, atau pikiran iblis gitu loh. Ya gampang sekali sebenarnya kalau kita mau memakai logika. Kalau Islam meluruskan bahwa tidak ada Yesus itu dipermalukan kayak gitu, enggak. Allah sayang kepada Yesus Kristus, diangkat ke langit, diselamatkan. Ya, ini adalah pelurusan. Ya. Karena ceritanya sudah kemana-mana, apa yang diajarkan tentang keesaan Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, dalam Tanah itu, bahwa Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia. Ini oleh Paulus diubah. Jadi kalau dalam agama Kristen atau ada orang dari Islam masuk Kristen, itu ya harus menerima keseluruhan konsep. Ya. Hati-hati kalau ada orang Islam mau masuk ke Kristen, ke Katolik, itu harus menerima seluruh konsep tentang kekristenan itu sendiri. Antara lain apa? Kalau dalam Islam, Abraham itu manusia suci, nabi suci, bapak para nabi gitu. Tapi kalau Anda masuk ke Kristen Katolik, itu bapak Abraham jadi tukang zina. Karena Ismail dianggap sebagai anak zina. Kalau Ismail dianggap anak zina, tidak dinikahi secara sah, maka yang melakukan nikah itu sebenarnya juga melakukan zina. Nah, kalau ada orang Islam masuk ke Kristen atau Katolik, ya harus menerima bahwa Ismail itu adalah anak tidak sah,
Artinya bapaknya juga adalah pezina. Itu harus diterima orang Islam yang masuk Kristen. Iya, Pak. Demikian juga dalam Islam itu Nabi Daud itu manusia suci. Kalau orang dari Islam masuk ke Kristen harus mengambil keseluruhan dari kekristenan itu, bahwa Daud itu menghamili tetangganya. Berarti mana yang lebih mensucikan Daud? Islam meluruskan apa yang dituduhkan bahwa Daud itu menghamili tetangganya, ngintip dia waktu mandi dan akhirnya dihamili. Ini konsep di Kristen. Kalau orang dari Islam keluar kemudian masuk ke Kristen, ya harus menerima bahwa Daud adalah melakukan perzinahan. Demikian juga dengan Nabi Lot. Kalau orang keluar dari Islam masuk ke dalam Kristen, maka dia harus menerima konsep bahwa Nabi Lot itu berzina dengan kedua anaknya. Jadi nggak gampang loh masuk agama satu ke agama yang lain itu. Sebaliknya, kalau dari Kristen masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengakui bahwa Abraham adalah manusia suci. Ismail adalah bukan anak zina. Dan Abraham adalah bapak para nabi yang suci. Gitu loh. Demikian juga anggapan kepada Daud. Orang kalau sudah dari Kristen masuk ke Islam, harus mengakui bahwa Daud itu adalah nabi yang suci, tidak melakukan perzinahan atau menghamili tetangganya. Itu. Demikian juga konsep bahwa kalau dari Kristen masuk ke Islam, dia harus mengakui bahwa Nabi Lot itu adalah nabi yang suci. Dia tidak melakukan perzinahan dengan anak-anaknya. Ya. Jadi alhamdulillah Mas Filza ini sudah masuk Islam. Anda harus mengakui bahwa nabi-nabi yang tadi saya sebutkan adalah nabi-nabi yang suci. Tidak lagi berpikiran kotor bahwa nabi-nabi itu melakukan perzinahan. Dan diberkati Tuhan. Ayatnya itu. Dan terkutuklah orang yang mati di kayu salib, kan itu kan? Itu siapa sih? Kan Yesus. Yesus kan mati di kayu salib, maka terkutuklah Yesus menurut konsep itu gitu loh. Kalau Islam enggak, dia manusia mulia. Nah, cuman di dalam kekristenan itu sejarahnya Yesus dihilangkan mulai dari usia 13 sampai 29. Itu kan masa-masa penting. Kehidupan dia sehari-hari menikah atau tidak, hubungannya dengan laki-laki dengan perempuan, nasihatnya, kemudian yang lain itu kan dihilangkan. Nah, tim yang milih-milih itu dihilangkan gitu. Kalau Nabi Muhammad clear ya, kalau Nabi Muhammad itu firman Allah disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dibaca ulang, dikonfirmasi kebenarannya oleh Nabi Muhammad. Firman ini dibaca lagi, ada Nabi Muhammad. Terus nanti tiap tahun dibaca bareng-bareng, nanti ada yang datang lagi dibaca di depannya Nabi Muhammad, didengarkan Nabi Muhammad bahwa firman itu memang demikian. Nah, sedangkan Bible itu kalau toh ada itu 70 tahun setelah Yesus meninggal. Dalam itu ya disalibkan ya, konsep itu kan. Menurut Islam kan diselamatkan Allah. Menurut Kristen kan disalib itu. Ya. Itu baru 70 tahun ada penulisan-penulisan itu gitu loh. Itu pun masih kacau balau lah. Konsep ketuhanannya belum ada. Baru Yesus dinobatkan sebagai Tuhan itu tahun 325. Ya, baru dinobatkan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi sebelumnya itu belum. Kemudian 304, jadi sebelum itu baru ada aturan bahwa pendeta atau romo itu tidak menikah itu tahun 304 Masehi. Jadi bukan idenya Yesus ataupun para rasul. 12 muridnya itu tidak mengajarkan untuk tidak menikah, baru tahun 304 itu. Makanya Anda sudah selamat, Mas Filza, dari ketidakjelasan, dari pemikiran yang kotor tentang para nabi.
menjadi seorang Islam yang mempunyai pemikiran suci tentang para nabi, tentang firman Tuhan yang lestari dari mulut ke mulut terus itu masih ada. Ya. Anda sudah selamat. Sekali lagi pemirsa, kali ini prosesi pensyahadatan sudah selesai. Terakhir, barangkali masih ada pertanyaan. Halo, Mak. Di loudspeaker. Mama. Ya, bilang mama semangat. Iya, iya ini tadi sudah syahadat, ini lagi di ruang apa? Syahadat sama Pak Ustadz. Halo, Mak. Saya bisa ngomong sama itu mamamu. Bisa. Bisa sini. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baru saja Filza Chandra sudah syahadat. Kami yang membina. Oh iya, Ya, Pak. ya. Ketepatan saya ini juga pengasuh Bina Mu'alaf Masjid Istiqomah Balikpapan. Oh, Ya, iya. mungkin nanti beberapa pengurus mu'alaf beserta orang-orang mu'alaf yang dibina di Masjid Istiqomah Balikpapan mungkin nanti berkunjung ke rumah ibu. Oh iya. Boleh ya? Boleh. Ya, biar Boleh, Pak. ya biar itu bertambah erat persaudaraannya. Iya, Pak. Sudah, alhamdulillah. Nanti dikirim oleh Filza rekaman video syahadatnya. Nah ini, Oh iya. ini ya, lah ini. Nah ini udah direkam, udah. Ya, ada saksinya banyak ya. Oke, makasih. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Makasih, Ya. Pak, semuanya. Bantuannya. Iya. Iya, Mak. Aku matiin ya, Mak. Hah? Aku udah ya, aku matiin ya. Iya, Mama juga mau balik nih ya. Iya, dadah. Dah, hati ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Baik pemirsa, sekian dulu proses pensyahadatan dan pembekalan pengetahuan dasar tentang keislaman dan sedikit kristologi yang disampaikan oleh Ustadz Masyhud. Saya sendiri mewakili Ayah Sofia dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Semoga Islam semakin berkembang, semoga orang yang sadar semakin banyak, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo sukura kagawa sobe no mono mo dare ka sukuta dare de mo dekina